وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Pada pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla fi'ala. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pembahasan kita pada kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sekarang masuk kepada bab husnul khuluqi idza faquhu. Bisa dibaca idza faquhu dengan dibaca dhammah qafnya. Bisa dibaca juga idza faqihu dibaca kasrah qafnya. Yang artinya bahwa akhlak yang baik idza faquhu atau idza faqihu, ketika seseorang dia faqih, artinya memiliki ilmu dalam urusan agamanya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hendak memberitahukan dan menjelaskan bahwa akhlak yang baik itu sangat berhubungan erat dengan ilmu seseorang. Jadi tidak bisa dipisahkan antara akhlak yang baik dengan ilmu, tidak bisa dipisahkan. Yang artinya bahwa ketika dia memiliki ilmu lalu kemudian dia mengamalkannya, maka dia akan bisa mencapai husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena dengan itulah, dengan fiqih, dia bisa membedakan mana yang memang lebih diprioritaskan, lebih didahulukan. Dan Al-Imam Al-Bukhari pada awal mula bab ini mendatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari gurunya, yaitu Ali bin Abdullah. Berkata Al-Imam Bukhari, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana al-Fudail bin Sulaiman an-Numairi
an Salih ibn Khawwat ibn Salih ibn Khawwat ibn Jubair an Muhammad ibn Yahya bin Hibban an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yudriku bi husni khuluqihi, dia bisa mencapai dengan akhlaknya yang baik, dia bisa mencapai darajatal qaimi bil lail, derajat orang yang salat di malam hari. Di dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wa innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas saimil qaim, sesungguhnya seseorang dia bisa mencapai dengan akhlaknya yang baik, dia bisa mencapai derajatnya orang yang salat di malam hari dan rajin berpuasa sunnah di siang hari. Di sini bukan berarti bahwa di sini menyatakan bahwa orang yang salat di malam hari itu tidak bagus, bukan. Bukan juga menyatakan bahwa orang yang banyak berpuasa sunnah itu tidak baik, bukan. Tetapi orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang kuat salat malamnya, ada orang yang kuat berpuasa sunnah, ada yang dia salat malamnya tidak begitu kuat, ada juga yang puasa sunnahnya juga dia tidak begitu kuat. Maka dia bisa berpeluang di sisi lain, dia bisa mengejar ketertinggalannya dengan akhlaknya yang baik, dengan akhlaknya yang mulia. Bukan berarti orang yang salat kemudian salat sunnah rajin salat malam akhlaknya nggak baik, bukan. Bukan juga orang yang puasa sunnah lalu kemudian akhlaknya juga nggak baik, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa al-khuluqul hasan atau husnul khuluq, akhlak yang baik itu ada yang wajib, ada yang wajib, kadarnya ada yang wajib, yang kalau Anda nggak kerjakan itu ya dosa. Misal contohnya, tidak menyakiti tetangga, wajib nggak ini? Wajib. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Dalam lafaz yang lain, fala yu'dhi jarah, janganlah dia menyakiti tetangganya. Ini wajib ini. Ini akhlak yang baik yang kadarnya wajib atau hukumnya wajib. Lah kalau yang ini semuanya harus, baik yang salat malam, puasa sunnah, dia harus melakukan hal yang seperti ini. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang dia rajin puasa sunnah, dia rajin sedekah, dia rajin salat malam, tapi dia berbuat buruk kepada tetangganya. Rasulullah SAW kemudian sabdakan, hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Kenapa begitu? Karena salat sunnahnya hukumnya sunnah, salat malam itu. Puasa sunnahnya hukumnya sunnah, sedekah yang sunnahnya hukumnya sunnah, tidak nyakitin tetangga hukumnya apa? Wajib. Dia prioritaskan yang sunnah, tapi dia tinggalkan yang wajib. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kita jangan kemudian kebawa di framing. Ini kan orang zaman sekarang senangnya framing gitu. Daripada sholat tapi akhlaknya buruk, nah, ini kan framing namanya. Dikesannya orang yang sholat itu akhlaknya buruk, padahal yang nggak sholat lebih banyak lagi dan lebih buruk lagi akhlaknya.
Kan begitu. Jadi di framing itu. Nah, yang keliru itu ketika tidak tahu yang mana yang prioritas. Nah, kan tadi kita katakan akhlak yang baik ada yang sampai tarafnya wajib, harus, nggak bisa tidak. Bakti sama orang tua itu kan wajib, harus. Ada yang memang derajatnya sampai kepada derajat yang mustahab, dianjurkan. Dermawan dan seterusnya, ini kan mustahab ya, dianjurkan. Kalau zakat wajib, sedekah sunnah, kan gitu ya. Ya, pada taraf yang wajib seperti zakat, dia harus tunaikan. Nggak boleh dia nggak tunaikan itu. Dia tidak boleh nggak tunaikan itu. Maka akhlak yang baik itu juga bertingkat-tingkat levelnya. Kalau yang wajib, al-qadrul wajib min husnil khuluq, kadar yang wajib dari akhlak yang baik, bakti sama orang tua, tidak nyakitin tetangganya, tidak menzaliminya, dan seterusnya, maka ini semua orang muslim harus seperti ini, karena kalau enggak dia telah melanggar yang wajib. Tetapi ada yang disebut dengan al-qadrul mustahabbu min husnil khuluq, kadar yang dianjurkan dari akhlak mulia, dermawan dan seterusnya, misalnya contohnya itu ya. Nah, apabila dia zakat dia keluarkan tapi nggak terlalu dermawan, dia sudah tunaikan yang wajib. Dia tinggal meningkatkan sampai pada kadar yang mustahab, yang dianjurkan. Maka untuk kadar yang wajib, semua mukmin, semua muslim ya husnul khuluq harus itu. Nggak zalimin orang, nggak mengambil hak orang lain, semuanya ini. Ya, ini perlu kita pahami. Nah, maka husnul khuluq, orang yang punya akhlak yang baik, yang dia bisa sampai kepada darajatul qaimis shaim, dia sampai kepada derajatnya orang yang salat di malam hari, orang yang berpuasa di siang hari, itu adalah mereka yang selalu meningkatkan akhlaknya sampai pada kadar yang mustahab, yang dianjurkan. Karena yang kadar wajib semuanya harus. Orang muslim semua harus itu. Ini sekaligus menunjukkan bahwa amalnya kita nih la syatta. Inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya amal kalian beda-beda. Ada yang kuatnya di salat malam, ya salat malamnya. Tapi akhlak yang kadar yang wajib dia tetaplah harus. Jangan dia salat malam tapi ngambil hak orang lain. Ya, kan keliru ini ya. Gitu. Kadar yang wajib tetap harus. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ini keliru dalam memahami hadis-hadis yang semisal seperti ini. Karena nanti ada orang yang berkata, yang penting baik sama orang walaupun gak sholat. Itu dia berarti akhlaknya buruk kepada siapa? Kepada Allah. Akhlaknya buruk kepada Allah. Pada manusia baik akhlaknya, tapi kepada Allah malah buruk. Gimana kepada Allah buruk? Padahal Allah yang ciptakan dia, yang memberikan rezeki padanya. Lalu kemudian selanjutnya, hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini, yaitu hadis dari Hajjaj ibnu Minhal. Haddatsana Hajjaj ibnu Minhal qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Muhammad ibn Ziyad qala sami'tu Aba Hurairah yaqul. Aku mendengar sahabat Abu Hurairah berkata, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Abul Qasim, yang dimaksud Abul Qasim itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang terbaik akhlaknya. Idza faquhu. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan ya, bisa dibaca idza faquhu, bisa dibaca idza faqihu. Kalau dibaca idza faqihu artinya kalau dia memiliki ilmu atau memiliki pemahaman yang baik.
Kalau dibaca idza faquhu, apabila dia menjadi para ahli fiqih atau ulama. Jadi di sini kemuliaan Islam tidak sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia dan disertai dengan pemahaman yang baik dalam urusan agama. Maksudnya adalah akhlaknya baik tetapi dia tidak faqih. Yang dimaksud faqih di sini ya ilmunya sesuai dengan Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya jelas ya. Jadi pemahaman di sini apabila dia memiliki pemahaman yang baik, pemahaman dari Al-Qur'an dan sunnah yang mengikuti pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bukan hanya akhlaknya baik, tapi akidahnya lurus. Ya, ada orang akhlaknya baik, tapi akidahnya menyimpang. Ya, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan ini. Maka di sini disebutkan khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faquhu. Sebaik-baiknya kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya idza faqhu, apabila memiliki pemahaman yang benar, ilmunya benar, akidahnya benar, tauhidnya benar, lurus. Akhlaknya baik tapi kemudian akidahnya menyimpang, maka dia tidak yang terbaik Islamnya. Ya sama seperti mungkin sekarang sebagian kita tapi akhlaknya baik dan seterusnya, akidahnya menyimpang. Bagaimana nih akidahnya menyimpang ya? Ya. Oh akhlaknya baik tapi dia berbuat kesyirikan. Bisa sirna kan akhlak baiknya itu dengan sebab kesyirikan yang dia kerjakan. Maka disinilah pentingnya akhlak yang baik disertai dengan pemahaman yang juga benar. Lalu kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan athar tentang sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwa sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah termasuk sahabat yang sangat mulia. Ini riwayat dari Thabit bin Ubaid, seorang tabi'in. Ya, Thabit bin Ubaid ini adalah seorang tabi'in. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Umar bin Hafsin. Umar bin Hafs menceritakan kepada kami. Haddatsana Abi, berarti Hafs bapaknya Umar. Qala haddatsana al-A'mash, A'mash menceritakan kepada kami. Qala haddatsani Thabit bin Ubaid, menceritakan kepada kami Thabit bin Ubaid. Kata Thabit bin Ubaid, Thabit bin Ubaid berkata, ma ra'aitu ahadan, aku belum pernah atau tidak pernah melihat seseorang ajal, yang lebih mulia, idza jalasa ma'al qaum, ketika dia duduk bersama dengan kaumnya, dia duduk sama kaumnya, itu sangat dimuliakan, sangat dihormati. Wala afkaha fi baitihi, tapi aku juga belum pernah melihat orang yang paling sangat afkah, ini artinya adalah orang yang sangat banyak bergurau dengan keluarganya. Artinya bersikap lapang kepada keluarganya, bergurau, banyak bercanda di rumah, artinya senang menyenangkan keluarganya. Min Zaid bin Thabitin, melebihi Zaid bin Thabit. Jadi ini Thabit bin Ubaid bercerita bahwa sahabat Zaid bin Thabit, beliau adalah orang yang sangat dimuliakan oleh kaumnya. Jadi kalau sedang bersama dengan kaumnya sangat memuliakan dia, sangat menghormati dia.
karena keilmuannya dan juga kedudukannya sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk sebagai pencatat wahyu, termasuk juga sebagai pengumpul Al-Qur'an baik di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ataupun di masa sahabat Utsman bin Affan. Kaumnya sangat menghormatinya karena tadi keagungan-keagungan itu. Tapi kalau di rumah ya jadi orang yang ramah. Sama keluarganya ramah, artinya senang bergurau, tersenyum, tidak lantas kemudian cemberut, nggak lantas kemudian bersikap keras, nggak lantas kemudian bersikap kasar, tidak. Sehingga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Yambaghi ay yakuna ar-rajulu fi baitihi kas-sabi." Seseorang kalau di rumahnya, seorang suami, boleh dia seperti bayi, artinya bercanda sama istrinya, ramah sama anak-anaknya. Walakin idza jaa amrullah kana ar-rajul. Kata sahabat Umar bin Khattab, tapi kalau datang perintah Allah, maka dia harus jadi laki-laki yang dewasa. Lagi berjihad, dia jadi laki-laki dewasa. Pulang, enggak apa-apa Anda bersikap lemah lembut, kayak anak-anak, bercanda, bergurau. Ya. Ini sudah di luar jadi pas panglima perang, pulang masih panglima perang juga. Jangan udah. Di luar jadi jenderal, pulang ya jadi bapak, udah lemah lembut, enggak terus siap anaknya suruh push up terus. Kan ada kadang begitu. Bapaknya tentara, di luar tegas begitu. Pas pulang, begitu juga anaknya, push up kamu. Istrinya juga sama begitu dia. Enggak. Ya kasabi, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kayak bayi dah, lemah lembut biasa, berbincang, bergurau dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini maknanya adalah orang yang tahu menempatkan satu keadaan pada tempatnya masing-masing. Kalau lagi bersama dengan kaumnya, sahabat Zaid bin Thabit sangat dimuliakan, dihormati. Kalau di rumah ya beliau orang yang sangat ramah, lapang, bergurau dengan keluarganya. Bahkan dia bermain juga dengan anak-anaknya, sebagaimana juga itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar medan perang, kata sahabat Umar, kana rajul, dia jadi seorang laki-laki yang pemimpin perang, panglima perang. Pulang, ya, bercanda lagi sama anaknya, sama istrinya. Jadi termasuk keutamaannya sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an, dan seperti itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selanjutnya pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari juga mendatangkan hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Haddatsana Sadaqah akhbarana Yazid bin Harun an Muhammad bin Ishaq an Dawud bin Husain an Ikrimah an Ibni Abbas. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ayyul adyani ahabbu ilallah. Agama yang seperti apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-hanifiyatus samhah, yaitu agama yang hanif. Al-hanifiyah itu artinya agama yang tauhid ya. Ya, al-hanifiyah adalah agama tauhid yang menjauhi kesyirikan, menjauhi kebatilan. Itu makna al-hanifiyah. Ya, hanif ayil ma'il 'anil syirk, menjauhi kesyirikan, wal ma'il 'anil batil, menjauhi kebatilan. Itu hanif yang kemudian disebut dengan hanifiyah. Jadi itu tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Dan as-samhah adalah agama yang mudah. Agama yang hanif dari agama yang mudah, samhah. Artinya agama yang mudah di sini adalah agama yang dipenuhi kemudahan, dan itu datang dari Allah Rabbul Alamin kemudahannya, bukan dimudah-mudahkan sama kita sendiri. Maka agama Islam ini agama yang hanif,
lagi juga agama yang samhah, penuh dengan kemudahan. Nah, riwayat yang dibawakan oleh Al-Imamul Bukhari di sini, tadi kita sudah sebutkan sanadnya dari Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini lemah karena dia mudallis, tetapi dari jalur yang lain ada penguat dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi intinya hadis ini yang dibawakan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam kitab ini dari jalur yang lemah, tetapi hadisnya karena ada dari jalur lain, maka hadis ini naik menjadi derajatnya al-hasan li ghairihi, naik kepada derajat hasan li ghairihi. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang hanif dan samhah, agama yang berpaling dari kesyirikan, berpaling dari kebatilan, dan penuh dengan kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu bil hanifiyyati samha," aku diutus dengan membawa agama yang jauh dari kesyirikan, jauh dari kebatilan, dan penuh dengan kemudahan-kemudahan. Jadi agama Islam ini adalah agama yang hanif, agama yang samh. Maka diajarkan kita agar bermudah, berlapang dalam urusan-urusan dunia juga ya gitu, bermudahlah, berlapanglah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati, menyayangi hamba seorang laki-laki yang lapang, mudah ketika dia menjual, ketika dia membeli, ketika dia menagih hutang, juga penuh dengan kemudahan-kemudahan. Yang ini menunjukkan bahwa agama kita ini juga agama yang mengajarkan akhlak yang baik, tapi juga tauhid. Gitu. Jadi jangan kemudian orang salah memahami, dia kira akhlak yang baik saja tapi tauhidnya enggak ya. Enggak. Maka di awal kita sudah katakan, ya akhlaknya baik idza faquhu, kalau pemahamannya benar, tauhidnya lurus. Kalau ternyata akhlaknya baik tapi tauhidnya tidak lurus, terus gimana? Malah berbuat kesyirikan, bagaimana? Malah mengajak kepada akidah yang sesat. Nah, itu tidak baik. Karena akhlaknya bisa habis semua karena akhlaknya atau akidahnya yang buruk tadi. Dan didatangkan juga oleh Al-Imamul Bukhari di dalam bab ini athar dari Abdullah ibn Amr, athar. Ya, athar. Berkata Abdullah ibn Amr, arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadurruka ma uzila anka minad dunya. Ada 4 hal yang apabila engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 4 hal ini, maka tidak membahayakanmu sesuatu yang hilang darimu berupa dunia. Yang pertama adalah husnu khaliqatin, akhlak yang baik. Yang kedua adalah wa'afafu tu'matin, makan dari yang halal. Afafu tu'mah artinya Anda menjaga diri, menjaga kehormatan diri Anda dengan memakan yang halal saja. Dan tidak berlebihan dalam mengambil yang halal juga. Begitu. Itu namanya afafu tu'mah, menjaga kehormatan diri, makanan. Tidak mengambil kecuali yang halal dan tidak berlebihan. Yang ketiga wasidqu haditsin, perkataan jujur. Dan yang keempat adalah wahifdzu amanatin, menjaga amanah. 4 hal ini apabila ada pada seorang hamba, walaupun dia nggak punya harta sama sekali, tidak akan membahayakan dirinya. Maksudnya tidak akan membahayakan dirinya itu adalah orang akan tetap bisa bertahan hidup dengan 4 hal ini. Lalu sekarang orang cari yang amanah itu susah. Cari orang yang akhlaknya baik juga susah. Cari orang yang jujur perkataannya juga susah. Ya, susah. Sudah dia akhlaknya baik, dia jujur, dia punya keahlian, nah, dicari orang sudah itu. Ya. Kalaulah dia nggak begitu memiliki keahlian tapi dia punya akhlak yang baik, dia akan mendapatkan sesuatu yang baik juga untuk dirinya dari pekerjaan dan seterusnya. Jadi hari ini susah nyari orangnya.
jujur, akhlaknya baik, lalu kemudian amanah, insyaallah luar biasa. Makanya ini riwayat dari Abdullah bin Amr mauquf ya. Bahkan disebutkan bahwa riwayat ini juga sahih juga datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4 hal apabila ini diberikan kepada seorang hamba, maka enggak masalah dia enggak dapatkan dunia. Karena 4 hal ini jauh lebih baik daripada dunia sekalipun. Maka akhlak yang mulia itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Ngelebihin dunia sekalipun. Anda bayangkan ada orang punya harta banyak berlimpah, akhlaknya buruk. Tidak ada orang suka sama dia. Kalau bukan karena dunianya, kalau bukan karena hartanya, nggak akan ada orang yang suka sama dia. Na'udzubillah. Lalu kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Bukhari datangkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Dawud bin Yazid qala sami'tu abi, aku mendengar ayahku berkata, yaitu Yazid, sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar sahabat Abu Hurairah yaqulu bersabda. Berkata sahabat Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bertanya kepada para sahabat, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar? Tahukah kalian apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, memang enggak tahu ya, begini jawabnya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajwafani, 2 rongga atau 2 lubang. Yang pertama adalah al-farju, kemaluan. Yang kedua wal-famu, dan mulut. Orang yang gak bisa menjaga mulutnya, gak bisa na'udzubillah jaga kemaluannya, bahaya, dia bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Wa aktsaru ma yudkhilul jannah, dan sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Ya. Jadi di sini Rasul menyebutkan sebab-sebab kebahagiaan seseorang ketika dia mampu menjaga 2 hal. Dia bertakwa kepada Allah dan baik akhlaknya, termasuk yang menjaga mulutnya dan kemaluannya. Hari ini waliyadzubillah, nasallallahu alaihi, orang jaga mulutnya susah sekali. Karena tulisan tangan di medsos itu sama saja dengan mulut, ucapan. Di hari ini kita dengar orang berkata semaunya, berkata sesukanya. Bahkan sampai akhirnya celaan dijadikan bagian daripada ibadah. Na'udzubillah. Loh ya benar, hari ini mencela itu jadi ibadah, mencaci maki jadi ibadah. Loh, Anda gak percaya? Coba cek aja tuh di medsos, ada video beredar. Sampai ada orang menganjurkan kalau habis sholat fardu suruh mencaci maki Wahabi, dan itu katanya pahalanya sama dengan zikir. Astagfirullah. Gimana ceritanya kok mencaci maki pahalanya sama dengan zikir? Nih gimana ceritanya? Ya Allah, ya Allah. Jadi dia jadikan ibadahnya itu caci maki. Bukannya zikrullah tapi malah caci maki. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai katakan, akan datang generasi yang dimana mencaci maki itu jadi ibadah terbaik mereka. Di hari ini nih, mencela, mencaci maki itu jadi ibadah yang terbaik. Nasallallahu alaihi. Ya. Ini bahaya ini, orang di zaman sekarang, di masa sekarang itu begitu bahaya. Makanya lah hati-hatilah sudah. Bicara hati-hati. Tulis status apa juga hati-hati, apalagi ini zaman fitnah. Kita ngomong bisa ditafsirin apa aja. Ngomong A ditafsiri B, ngomong B ditafsiri C, dan seterusnya. Hati-hati, sudah lebih baik diam, selamat. Ya, kalau tidak bisa bicara yang baik atau bicara baik tapi kemungkinan ditafsiri dengan yang buruk, udah diam, selamat. Man somata naja, yang diam ya selamat.
Ya betul-betul lebih baik jangan banyak bicara daripada madarat, menimbulkan madarat, bicara tidak pakai ilmu dan seterusnya. Lalu kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan hadis yang datangnya dari Ummu Darda. Tetapi hadis ini dhaif ya. Ya, hadis ini hadis yang dhaif. Yaitu hadis dari Ummu Darda, berkata Ummu Darda, qama Abu Darda lailatan yusalli. Satu malam Abu Darda salat di malam hari. Faja'ala yabki. Lantas kemudian sahabat Abu Darda menangis. Wa yaqul, lalu ia berkata, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Abu Darda berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau memperindah fisikku, maka perbaikilah akhlakku. Sampai subuh sahabat Abu Darda berdoa seperti ini sambil menangis. Kata Ummu Darda, istrinya bertanya, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, makana doa'uka mundul lailah illa fi husnil khuluq. Mengapa doamu semalam suntuk hanya terkait dengan akhlak yang baik saja? Faqal, lantas berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, wahai istriku, innal 'abdal muslima yahsunu khuluquhu hatta yudkhilahu husnu khuluqihil jannah. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim yang baik akhlaknya dan terus dia berusaha memperbaiki akhlaknya sampai akhlaknya itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Wa yasi'u khuluquhu, dan kalau dia akhlaknya buruk, hatta yudkhilahu su'u khuluqin nar, sehingga akhlaknya yang buruk itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Wal 'abdul muslimu yughfaru lahu wa huwa naim. Sedangkan hamba yang Islam, yang muslim, dia diampuni dosanya sedangkan dia sedang dalam keadaan tertidur. Kata Ummu Darda, ya Abu Darda, kaifa yughfaru lahu wa huwa naim? Gimana dia bisa diampuni sedang dalam keadaan tidur? Qala yaqumu akhuhu minal laili fayajtahidu fayad'u Allah fayastajibu lahu wa yad'u li akhihi fayastajibu lahu fihi. Temannya atau saudaranya bangun di malam hari lalu dia sungguh-sungguh salat berdoa kepada Allah, maka Allah ijabah dia. Dan dia berdoa untuk temannya juga diijabah. Artinya dia orang mukmin itu tidur, didoain temannya ampunan, dia diampuni padahal tidur. Sebaliknya juga begitu. Nah, derajat hadis ini memang sanadnya ada kelemahan karena tadi di sanadnya ada yang namanya Syahr bin Haushab. Tetapi doa yang dibaca sahabat Abu Darda, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi, maka doa ini telah sahih dalam riwayat yang lain, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Kitabuz Zuhud dan juga Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Doanya ini sahih ya. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi, ini doanya adalah doa yang sahih di dalam riwayat yang lain. Dan di dalamnya juga terdapat faedah bahwa seorang teman yang baik, maka dia akan mendoakan temannya. Dia akan doakan temannya sehingga temannya dalam keadaan tertidur pun tetap mendapatkan ampunan dari Allah Rabbul Alamin disebabkan doa dari temannya. Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan akhlak yang baik dari teman yang punya akhlak yang baik. Jadi teman punya akhlak baik, dia akan berbuat baik kepada temannya walaupun sedang tidak bersama dengan dirinya, walaupun jauh dari dirinya, walaupun lagi tidur temannya sekalipun. Dia bisa mendapatkan manfaat faedah dari kebaikan teman yang saleh, yang baik akhlaknya tersebut. Wa qala al-Imam al-Bukhari, dan Imam Bukhari berkata juga di dalam bab ini, Imam Bukhari mendatangkan hadis dari Usama bin Syarik. Dari Usama bin Syarik
Kata Usama bin Syarik, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'atil a'rab, lalu kemudian datang orang-orang Arab Badui yang tinggalnya di padang pasir. Nasun katsirun min hahuna wa hahuna. Orang datang banyak dari sini banyak. Fasakatan nas, lalu kemudian orang-orang diam. La yatakallamuna ghairuhum, tidak ada yang berani berkata kecuali orang-orang Arabi itu. Padahal orang banyak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang berani bicara orang Arabi atau orang Arab Badui. Ya Rasulullah, a'alaina harajun fi kadza wa kadza. Mereka berani bertanya, wahai Rasul, apakah kami berdosa apabila kami melakukan begini. Disebutkan beberapa hal terkait dengan perkara-perkara manusia yang sebenarnya tidak mengapa dikerjakan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ibadallah, wada'allahu al-haraj illa imra'an iqtarada imra'an dhulman fadhaka alladhi harij wa halak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan kesempitan bagi kalian, kesusahan bagi kalian, dosa bagi kalian, kecuali orang yang dia menyakiti orang lain secara zalim dengan cara dighibah. Yang dimaksud iqtarada di sini artinya dia seperti mengambil sebagian dari daging temannya. Kan ghibah itu kan seperti makan daging bangkai temannya. Makanya ini Nabi katakan kecuali orang yang menghibah, maka inilah yang celaka lagi binasa. Qalu ya Rasulullah ana tadawa. Lalu mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah kami boleh berobat? Naam, Rasul jawab, ya. Ya ibadallahi tadawaw, wahai hamba-hamba Allah, silahkan berobat. Fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan. Karena sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah juga turunkan apa? Obatnya. Ghaira da'in wahidin, kecuali satu penyakit enggak ada obatnya. Wa ma huwa ya Rasulullah? Mereka bertanya, penyakit apa itu wahai Rasul? Al-haram, tua. Penyakit apa? Dia Anda nggak akan bisa muda terus, nggak bisa, nggak ada obatnya itu, Anda mesti tuanya itu. Iya, al-haram yang dimaksud ini tua. Jadi ada nggak obatnya biar orang nggak tua-tua? Hah? Nggak ada, mesti tuanya, mesti kulitnya mulai keriput segala macam, mesti itu, nggak mungkin nggak itu. Mau diapa-apain juga, mau Anda kasih lotion berapa banyak juga, ya, kecuali Anda tarik pakai benang atau gelasan apa kenur nggak tahu, terserah lain. Itu aja akhirnya benangnya kendor juga nggak tuh benang? Kendor juga akhirnya. Nggak bisa, udah tua, Anda nggak bisa menolak penyakit yang namanya tua, itu nggak bisa. Lalu kemudian mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan. Wahai Rasulullah, sesuatu apa yang terbaik yang diberikan kepada manusia? Artinya, apa pemberian terbaik yang Allah berikan kepada manusia? Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, khuluqun hasan, akhlak yang baik. Akhlak baik itu sesuatu yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Gitu. Oleh karena itulah untuk bisa dapat akhlak yang baik ya kudu sungguh-sungguh. Karena sesuatu yang terbaik, maka sesuatu yang terbaik ya harus sungguh-sungguh. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya seseorang berobat. Ya, boleh seseorang berobat. Begitu ya. Boleh seseorang berobat dengan yang bukan diharamkan oleh syariat. Diperbolehkan, diperkenankan selama tadi ya, dia tidak bertentangan dengan syariat. Boleh.
Dan juga di dalam terfaedah bahwa akhlak yang mulia termasuk jadi anugerah dari Allah yang terbesar dan terbaik yang diberikan kepada hamba. Dan Nabi SAW pun menunjukkan akhlak yang baik. Maka apabila seorang itu diberikan ilmu, lalu kemudian diberikan akhlak yang baik, maka berkumpul pada dirinya hikmah. Berkumpul pada dirinya apa? Hikmah. Dan itulah yang diberikan Allah Rabbul Alamin kepada Luqman. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anushkur lillah. Dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, akhlak yang baik dan ilmu. Ya, hikmah itu adalah dia kumpulan dari ilmu dan akhlak yang baik. Oleh karena itu di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memohon agar diberikan akhlak yang baik. Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang baik melainkan hanya Engkau. Wa qini sayyi'al akhlaqi, dan jaga aku dari akhlak yang buruk. La yaqi sayyi'ah illa anta, yang tidak ada yang bisa menjaga dari akhlak yang buruk melainkan hanya Engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah merupakan potongan dari doa istiftah yang panjang. Ya, ini potongan dari hadis istiftah yang panjang. Ya, maka ini akhlak yang baik adalah merupakan pemberian atau anugerah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Maka ya kita mohon kepada Allah. Ya berusaha, ya juga berdoa mohon kepada Allah Rabbul Alamin. Dan tadi kita sudah katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan akhlak yang terbaik, sehingga dibawakan di dalam bab ini juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini di Adabul Mufrad, membawakan hadis ini juga di dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim juga membawakan hadis ini, yaitu hadisnya sahabat Abdullah ibn Abbas, di mana sahabat Abdullah ibn Abbas katakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan bil khairi, dengan kebaikan. Yang dimaksud kebaikan sini dengan harta. Nabi orang yang paling dermawan dalam urusan harta. Artinya diberi itu harta. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril, tatkala malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Kalau Ramadan, malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap malam. Tiap malam. Iya. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan Al-Qur'an, malaikat Jibril yang menyimaknya. Tiap malam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an, malaikat Jibril dalam salat, malaikat Jibril yang menyimaknya. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Apabila Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril, maka Nabi menjadi orang yang sangat dermawan terkait dengan harta bagi semua orang, bahkan saking dermawannya melebihi angin yang berhembus. Artinya semua orang mendapatkan kebaikannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedah yang sangat penting sekali. Di antaranya yang bisa kita ambil bahwa orang itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hatinya lapang, ya, dia dengan ibadah kepada Allah, dengan baca Al-Qur'an, hatinya lapang, maka dia pun akan diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kedermawanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan kenapa semakin dermawan? Beliau karena senang, bahagia. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia Ramadan? Karena tiap malam berjumpa dengan siapa tadi? Malaikat Jibril.
Dan Nabi SAW senang sekali berjumpa dengan malaikat Jibril. Nabi SAW bacakan Al-Quran, malaikat Jibril yang mendengarkannya, menyimaknya. Nah, karena Rasulullah SAW gembira, hatinya gembira, itu akhirnya membuat beliau SAW lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Gembira bertemu dengan malaikat Jibril yang membaca Al-Quran, malaikat Jibril yang menyimaknya. Dan makanya orang mukmin itu mesti gembira dengan Ramadan, mesti gembira. Mesti. Jadi Rasul gembira, masa kita tidak gembira? Karena Ramadan bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Bulan Ramadan ada bulannya saum dan seterusnya, qiyam dan seterusnya, gembira. Nah, kegembiraan ibadah itu melahirkan hati yang lapang sehingga kemudian jadi dermawan dan mudah mengeluarkan harta. Maka ibadah itu berfungsi diantaranya adalah membuat hati kita jadi lapang, jadi tentram, yang dengan demikian kita pun jadi mudah bersedekah, mengeluarkan harta, diobati dari hati kita penyakit kikir dan seterusnya. Nah, lalu kemudian hadis yang selanjutnya dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Yang hadis ini dikeluarkan juga oleh Al-Imam Muslim. Rasul bersabda, "Husiba rajulun mimman kana qablakum, falam yujad lahu minal khairi illa annahu qad kana rajulan yukhalitun nasa wa kana musiran." فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. Ada seseorang dari umat sebelum kalian, dari kalangan Bani Israel, dia tidak memiliki kebaikan apapun kecuali dia bergaul dengan manusia dan dia kaya raya dan dia senang meminjamkan orang. Jadi orang punya kebutuhan, saya minjam hutang, ya kasih. Nah, dia seringkali meminta pembantunya, kalau dia nagih hutang lalu kemudian yang ditagih nggak punya, udah kasih penangguhan waktu. Dikasih penangguhan waktu masih nggak sanggup juga, bebasin. Maka pada hari kiamat orang itu, Allah Rabbul Alamin katakan kepada orang tersebut, kami lebih berhak terhadap hal itu daripada dia, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini hadis ini jangan disalahpahami ya. Kita berikan penjelasan pada beberapa poin penting dulu. Yang dimaksud dia nggak punya kebaikan sama sekali, maksudnya adalah kebaikan yang sunnah. Jelas? Jelas ini? Itu. Kalau yang wajib mah harus atau dikerjain. Kalau tauhid dan meninggalkan kesyirikan mah harus itu. Jelas ya? Jadi yang dimaksud dia nggak punya kebaikan sama sekali, maksudnya ada tidak punya kebaikan amalan sunnah. Kalau amalan wajib harus. Ya. Bertauhid kepada Allah harus. Meninggalkan kesyirikan harus. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini, dia nggak punya kebaikan, maksudnya kebaikan amalan sunnah. Kecuali dia ngutangin orangnya nggak sanggup bayar dikasih penangguhan, masih nggak sanggup juga dikurangi utangnya, masih nggak sanggup juga bebasin. Tuh, ini biar nggak salah paham. Karena nih kalau salah paham bisa rusak nih tuh. Kan gara-gara begitu dong dia masuk surga. Sehingga jangan sampai ada kesan yang fardu nggak dikerjakan, kemudian tauhid nggak dikerjakan. Itu syarat nggak bisa ditawar yang itu mah. Itu mah modal dasar. Bertauhid kepada Allah, menunaikan yang wajib, itu modal dasar. Nggak bisa nggak yang itu mah. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham. Tuh katanya. Jangan Anda sholat doang tuh, gara-gara dia yang bebasin utang aja bisa masuk surga, walaupun gak sholat tuh, salah kan berarti ini? Salah memahami hadis, bahaya nih, fatal. Yang dimaksud dia tidak punya kebaikan dari amalan-amalan
sunnah. Ini harus dicatat. Kalau enggak nanti masalah ini. Iya. Karena kalau yang enggak memahami itu akhirnya kemudian dia pahami, wah kalau begitu udahlah enggak usah sholat, enggak usah ini, yang penting kita ngutangin orang, habis itu kita bebasin dia, nanti kita akan dibebaskan oleh Allah dari dosa-dosa kita. Tar dulu, enak aja ini. Makanya pemahaman-pemahaman yang seperti ini mesti harus diluruskan. Kalau enggak nanti jadi salah paham. Makanya enggak mudah. Jadi memahami hadis yang kayak begini nih, ini nanti harus digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, harus digabung dengan hadis-hadis yang lain sehingga tidak keliru dalam memahami. Dan hadis yang selanjutnya, kalau di sini nomor hadisnya nomor 294, hadisnya mirip dengan hadis yang sebelumnya sudah dibawakan juga oleh Imam Bukhari, yaitu dari sahabat Abu Hurairah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ma aktsaru ma yudkhilul jannah, apa hal yang paling banyak masukkan orang ke dalam surga? Taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah. Dan tadi takwa kepada Allah maknanya dia bertauhid, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu taqwallah. Itu mah harus yang itu. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Jadi dia meninggalkan yang haram, mengerjakan yang wajib, dia bertauhid, meninggalkan syirik, lalu dia tingkatkan akhlaknya sampai pada taraf yang paling terbaik. Jadi amalan sunnahnya tadi orang masing-masing beda-beda, nggak sama satu dengan yang lain. Qala wa ma aktsaru ma yudkhilun nar, Nabi ketika ditanya apa yang paling banyak menyebabkan orang dimasukkan ke dalam neraka, al-ajwafan, dua rongga, dua lubang, mulut dan kemaluan. Dan hadisnya tadi sudah berlalu ya, artinya hadisnya sudah lewat, sudah berlalu. Nah maka terkadang waliyadzubillah orang tadi yang tidak bisa menjaga mulutnya, begitu juga naudzubillah orang yang tak bisa menjaga kemaluannya, maka ini termasuk sebab-sebab utama orang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin, na'udzubillah wa nasallallahu al-afiyah. Dan ujungnya, muaranya, orang itu tidak bisa mengendalikan lisannya, mengendalikan mulutnya, ataupun na'udzubillah bahkan dia tidak bisa mengendalikan kemaluannya, tak lain tak bukan penyebabnya adalah terlampau cinta dunia. Terlampau cinta dunia. Akhirnya apa? Akhirnya ya dia nggak peduli lagi apa yang dia omongin, apa yang dia bicarakan, termasuk apa yang dia makan. Itu mulut juga itu urusannya. Menghalalkan segala cara, semuanya dihalalkan. Nauzubillah. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kebaikan itu apa, dosa itu apa, Rasul katakan kebaikan itu husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik tadi mulai dari yang wajib sampai yang mustahab, sampai yang sunnah. Dan dosa adalah mahakka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang muncul di dalam hatimu dan kamu gak suka kalau orang tahu. Contoh nih, kita ada punya niat mau melakukan keburukan, lalu orang kira-kira orang tahu apa yang ada dalam hati kita kalau kita mau melakukan keburukan. Suka nggak kita kalau orang tahu itu? Nggak suka, fitrahnya manusia gitu. Kita berbuat keburukan, orang tahu, suka nggak kita? Atau kita baru niat mau melakukan keburukan, terus orang tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita suka nggak hal itu? Nggak suka. Itu fitrahnya manusia. Oleh karena itulah fitrahnya manusia itu mereka buat maksiat sembunyi-sembunyi, nggak mau dia bikin maksiat terang-terangan. Lah kalau sekarang dia maksiat terang-terangan, bahkan bangga, dia cerita-cerita, rusak sudah fitrahnya kalau begitu. Nauzubillah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
Kullu ummati mu'afan, setiap umatku semuanya dijaga kehormatannya. Illal mujahirin, kecuali yang terang-terangan menampakkan maksiat. Allah nggak bisa lagi jaga kehormatannya dia. Halal dighibah. Kenapa? Karena dia sendiri tidak mau menjaga apa? Kehormatannya. Dengan dia bermaksiat terang-terangan, cerita-cerita tentang maksiatnya, bahkan berbangga dengan apa? Maksiatnya. Karena fitrahnya manusia itu senang nggak kalau maksiatnya diketahui orang? Nggak senang. Jangankan dia bikin maksiat diketahui orang, dia baru niat jelek dalam hatinya aja, orang tahu, dia senang nggak? Nggak senang. Nggak senang. Gitu. Maka Nabi sabdakan, yang namanya dosa itu dia muncul dalam hatimu, kamu nggak senang orang lain tahu. Karena apa? Ya niat jelek, niat ingin berbuat keburukan. Baru niat aja orang tahu kita nggak suka, apalagi kita berbuat buruk orang lain tahu. Oleh karena itulah termasuk bagian cabang dari keimanan adalah malu. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang dari keimanan. Kenapa? Karena dengan malu itu bisa menghentikan kita dari berbuat hal yang buruk. Mau begini, malu kepada Allah. Kadang malunya pada manusia dulu, tapi lama-lama akhirnya malu kepada Allah dan seterusnya. Dan ini termasuk akhlak yang baik. Maka Rasul sabdakan, al haya'u khairun kulluhu, malu itu baik semuanya, enggak ada yang buruk. Kalau yang buruk itu mesti bukan malu itu. Malu saya mau sholat di masjid, malu kan saya sekian lama ini enggak pernah sholat di masjid. Itu bukan malu, itu mah. Ya, bukan malu. Saya malu mau ikut kajian di masjid itu, kan selama ini saya enggak ikut kajian, itu bukan malu, bukan itu. Malas itu. Karena nggak ada malu yang buruk, nggak ada. Ya, tidak ada malu yang buruk, nggak ada. Malu semuanya baik. Nabi yang sabdakan itu. Kalau yang buruk, mesti itu bukan malu. Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Serta kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang baik. Dan kita terus belajar, terus menuntut ilmu, terus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ya, terus memperbaiki diri kita, karena enggak ada sesuatu yang sangat baik diberikan oleh Allah kepada seorang hamba melebihi akhlak yang mulia. Ya, melebihi akhlak yang mulia. Maka mendidik anak agar memiliki akhlak yang baik itu sulit, memang susah. Tapi nanti akhirnya buahnya pun akan terasa manis. Ya, buahnya akan terasa manis. Kenapa? Karena nanti kalau dia sudah terbiasa, jadi nggak berat buat dia akhlak yang baik. Tapi kalau dia nggak dibiasakan, ya berat buat dia nantinya. Membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik itu memang mesti harus dibiasakan, dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Harus dibiasakan, harus dilatih. Menahan diri, menahan omongan, menahan perkataan, menahan pembicaraan, mesti dilatih nggak? Dilatih. Tidak setiap yang muncul di benak kita lalu keluar gitu saja. Itu perlu latihan, dan luar biasa itu latihannya. Dia harus belajar, ada sesuatu di benaknya, dia tahan dulu, dia pikirkan dulu, kalau saya omongin maslahat enggak ya, atau malah madarat yang lebih besar. Itu menandakan kekuatan akalnya, sehingga dia betul-betul mempertimbangkan segala sesuatu yang keluar dari lisannya. Dan ternyata ini nih, lisan nih. Karena apa? Yang jadi raja anggota tubuh kita, rajanya siapa? Di tubuh kita rajanya apa? Hati. Itu rajanya. Perdana menterinya siapa? Lisan. Perdana menteri plus jubirnya dia. Lihat tuh. Jadi antum perlu tahu nih, jadi ini tubuh kita ini ibarat kerajaan.
Rajanya hati, Perdana Menteri plus jubirnya itu lisannya. Sisanya seluruhnya itu bala tentara, pasukan, prajurit ya. Ya, hatinya baik, tubuhnya jadi baik. Lisannya baik, tubuhnya jadi baik. Maka dalam hadis yang hadis yang kita mungkin hafal dari Al-Arba'in, yaitu ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Di dalam tubuh kita ada daging yang kecil. Kalau dia baik, seluruh tubuh jadi baik. Kalau dia buruk, seluruh tubuh jadi buruk. Yaitu apa? Hatinya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza asbaha al-'abdu, apabila seorang hamba masuk di waktu pagi, fa innal a'dha'a tukaffirul lisan. Seluruh anggota tubuhnya bicara kepada lisan. Apa kata mereka? Ittaqillaha fina. Wahai lisan, kata anggota tubuh yang lain kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah terkait dengan kami. In istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus kami juga jadi lurus. Wa ini wajajta i'wajajna, kalau kamu bengkok kami juga jadi bengkok. Tuh. Jadi lisan ini perdana menterinya nih, jubirnya juga ini. Hati rajanya, ini perdana menterinya nih, jubirnya ya ini nih. Gitu. Maka tidaklah seseorang keluar perkataan yang buruk kecuali itulah yang diperintahkan oleh rajanya. Tidaklah lisan berkata yang buruk secara spontan, kecuali karena lisan itu perdana menteri dan jubirnya, dia bicara mewakili rajanya, yaitu apa? Hatinya. Jadi latihan untuk menahan lisan. Kayak zaman sekarang, ya Allah musta'an. Orang ngomong semuanya, demen bener ngomong. Udah gitu ngomongnya apa aja diomongin. Na'udzubillah. Oleh karena itu ya ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita bahkan para asatidzah, para dai itu ngajar kadang kenapa bawa buku, kadang bawa kitab, kadang bawa tab di dalamnya isinya ada kitab, biar ngomongnya nggak banyak ngelanturnya. Antum bayangin ngomong 1 jam nggak pakai kitab, nih gimana coba itu ceritanya? Sekuat-kuatnya hafalan orang akhir zaman ya akhi, ya enggak? Sekuat-kuatnya hafalan orang akhir zaman, sejam penuh ngomong terus kagak pakai kitab, ini kan repot nih, banyak ngelanturnya. Ini kita pakai kitab aja kadang suka ngelantur kemana-mana. Gitu, jadi kadang aneh juga nih orang, wah itu mau ustadz apaan, masa ngajar pakai kitab? Justru harus pakai kitab, kemampuan hafalan kita seberapa? Iya. Kemampuan ingatan kita seberapa? Jadi kalau pas sudah mulai kelihatan ngelantur, balik lagi ngeliat, oh ini hadis selanjutnya ini, kan gitu. Sehingga meminimalisir perkataan yang nggak manfaat, sia-sia. Gitu. Nah kalau udah ngomong 1 jam nggak pakai kitab, coba antum perhatikan orang ceramah 1 jam nggak pakai kitab, nggak pakai buku, apa aja dibahas. Itu udah kayak kalau zaman dulu Dunia Dalam Berita. Itu udah apa aja cerita, isinya cerita aja semuanya. Ya iyalah, karena menghafal ayat, menghafal hadis dalam 1 jam dia harus keluarkan ayat, hadis dan pemahaman serta uraiannya. Seberapa kuat orang di akhir zaman? Apalagi nih ceramah 2 jam kagak pakai kitab. Allahu Akbar. Ya isinya cuman caci maki aja ya lama-lama. Kebawa emosi ya kan, kebawa semangat. Akhirnya mencela, mencaci, kalimat-kalimat dan perkataan yang buruk keluar. Na'udzubillah. Nasallallahu al-afiyah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan di kesempatan kali ini. Nggak ada soal kan? Alhamdulillah selesai, nggak ada soalnya. Oh ada hadiahnya. Berarti ini hadiahnya dikasihin aja gitu, nggak usah pakai ditanya. Ya, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada ya ditanya. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jujur itu maksudnya adalah sidqul lisan, berkata yang benar, itu yang dimaksud jujur. Kalau amanah itu Anda diberi tugas, Anda tunaikan dengan baik.
Sama beda? Sama beda, Pak. Jujur itu dia kalau ngomong bener, A dia bilang A, B dia bilang B. Kalau amanah tuh dia dikasih tugas, dia tunaikan dengan baik tugas tersebut. Itu namanya amanah. Ada orang yang jujur, tapi kemampuan menunaikan tugasnya nggak begitu baik. Tapi dia nggak ada maksud untuk menyimpang. Maka yang seperti ini masih kurang. Contoh nih, ada orang jujur, sholatnya bener bagus. Lalu tapi kurang amanah, artinya kurang amanah dia mengelola harta misalnya contohnya kurang bagus. Ada nggak yang begitu? Ada. Nih coba, misalnya kerjasama, coba nih Anda, saya kasih modal sekian, dia kerjakan, dia nggak ada mau curang, nggak ada, tapi karena tadi suka ada lupa, kurang mencatat, nah ini kan termasuk dia tidak amanah, tapi nggak ada maksud untuk curang, nggak ada. Lupa kecatat, akhirnya pengeluarannya berapa nih, nah lihat itu, artinya dia tidak cakap dalam menunaikan tugas tersebut. Tapi dia nggak ada maksud untuk curang, nggak ada, tapi kurang cakap. Makanya yang seperti ini nggak bisa untuk dipekerjakan, kurang cakap dalam tugas yang diembankan pada dirinya. Begitu. Nah, fadhal. Ya, jadi yang dimaksud jujur itu adalah sidqul lisan, atau jujur dalam perkataan, ngomongnya. Sama kayak tadi, saya lupa nyatetnya ini pengeluaran berapa. Jujur dia itu, lupa, bener jujur dia. Tapi berarti kurang cakap. Kalau diberi tugas tidak bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya. Jelas itu ya. Nah, maka yang seperti ini nanti harus dilihat dia kemampuannya di mana. Jangan diberi amanah yang di luar kemampuannya. Gitu ya. Dia nampaknya tidak cakap dalam mengelola harta misalnya, ya jangan dia diberikan amanah untuk mengelola harta, kasih tugas yang lain. Karena nanti membahayakan dirinya juga. Maka oleh karena itu termasuk bagian daripada menolong saudara kita adalah dengan kita tidak mengamanahkan kepadanya tugas yang di luar kemampuannya. Itu membantu dia justru malah justru membantu dia. Begitu ya. Jadi orang dia tidak cakap di satu bidang, lalu kemudian kita tidak berikan tugas itu kepadanya, justru kita bantuin dia dengan cara itu. Kalau kita paksakan, kita kasih dia tugas itu padahal dia tidak cakap, malah itu kita menjerumuskan dia. Makanya ketika sahabat Abu Dzar meminta amanah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, sesungguhnya kepemimpinan itu amanah dan engkau tidak sanggup untuk membawanya. Engkau lemah. Tuh. Iya. Rasul tidak memberikan itu kepada sahabat tersebut karena memang tidak di bidangnya, tidak cakap di bidang itu, maka tidak ditugaskan. Jujur sahabat Abu Dzar, jujur, tapi nggak cakap mengemban tugas itu, ya jangan dikasih. Yang ada nanti malah dia nggak tunaikan dengan baik, akhirnya dia masuk khianat, dia masuk ke dalam golongan khianat. Karena tidak menunaikan dan mengemban tugas dengan baik. Nah, maka juga termasuk bagian daripada tadi membantu orang, membantu saudaranya adalah dengan tidak memberikan tugas kecuali yang dia mampu, kecuali yang dia cakap di bidang tersebut. Ada orang baik, ada orang jujur, tapi nggak cakap di bidang itu, ya jangan. Karena nanti jadi dia malah kebawa, jadi malah jadi khianat, malah jadi melanggar, dan itu malah menjadi kerusakan buat dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan lagi? Fadhal, silahkan. Nanya langsung boleh. Ya. Nggak ada? Wah, ditutup. Oh, lagi nunggu itu. Itu juga pertanyaan banyak itu. Kita sortir aja sedikit saja yang kita baca. Kalau terlampau banyak. Oh, ini.
Bagaimana cara menghindari riba di tempat kerja sedangkan saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan? Ya jangan tinggalkan pekerjaan atuh. Siapa juga yang minta tinggalkan pekerjaan? Jadi gimana? Ya diam, nggak ikut, setidaknya ingkar dengan hati atau pergi maksudnya bukan pergi ninggalin kerjaan. Ya atau ingatin, udahlah nggak usah bicarakan keburukan orang, nggak usah lah, nggak manfaat itu. Kok sudah kita ingatkan mereka, tetap saja sudah, Anda fokus saja dengan kerjaan, nggak usah ikut dengerin perkataan itu. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah seorang istri menasihati suami jika pemahaman istri lebih baik tapi suami menolak dinasihati dengan alasan sok menggurui karena merasa derajat suami lebih tinggi? Ya, jadi nasihat itu bagian daripada agama. Saling menasihati itu bagian daripada agama. Tentu tadi yang namanya nasihat itu kepada siapa ada caranya masing-masing, nggak sama satu dengan lain. Nasihatin suami nggak sama, karena nasihat itu aslinya menginginkan kebaikan. Nasihat itu maknanya adalah menginginkan apa? Kebaikan. Maka cara nasihatin suami ya nggak sama dengan cara nasihatin anak. Nasihatin suami persis kayak nasihatin anaknya. Abi itu. Kamu ngapain sih Bi di situ? Nah, ya marahlah suaminya. Cara ngomongnya sama kayak cara ngomong ke anaknya, ya marah suaminya digituin. Coba dia ngomong sama suamiku, saya nanti mau bicara gitu. Kan mungkin lebih enak. Karena cara bicara juga perlu diperhatikan. Cara bicara, ndak usah istri ke suami, suami ke istri aja. Kita cara bicaranya ke istri nggak enak, dia nggak mau kok, bener nggak? Iya, nggak mau kok dia, nggak mau istri. Apalagi kemudian istri ke suami, jadi nggak bisa disamakan. Ustadz, saya punya tetangga, dia sudah sepuh, udah tua, tapi dia belum pikun. Ucapannya seringkali menyakitkan, suka kepo urusan orang, suka ngintip dari balik gorden kacanya, memantau apa yang kita lakukan, bahkan suka menyebarkan aib kita ke semua orang. Saya tidak membalasnya Ustaz, tapi saya memilih mendiamkannya dan tidak mau menegurnya setiap berpapasan dengannya saking jengkelnya saya. Apakah saya berdosa Ustaz dengan sikap saya itu? Apakah ibadah saya selama ini diterima oleh Allah Rabbul Alamin? Ya itu tadi, kalau kita memang tidak bisa membalas keburukan dengan kebaikan, maka ya menghindari keburukan. Gitu caranya. Kita ini nggak bisa nih membalas keburukan dengan kebaikan, kita nggak bisa. Ya udah, kita menghindari keburukannya orang itu, gitu aja. Anda tidak bisa balas kebaikan dengan keburukan, ya udah hindari. Jadi misalnya mau ketemu, hindar aja lah, daripada saya nanti kesel gitu ya. Ketemu dia ngomongnya saya jadi nggak membuat hati saya jadi nggak nyaman dan seterusnya, beliau saya menghindari, nggak apa-apa. Iya, daripada kitanya jadi terus keruh hati. Ya, jadi keruh hatinya. Dan sebenarnya tadi hal-hal yang kayak gini memang kadang agak susah ya. Udah nggak usah terlalu dia perhatikan, ya abaikan aja. Tapi kan nggak mudah juga. Kalau pas lagi hati kita sehat, kita mungkin bisa, udahlah biarin aja lah, abaikan aja. Tapi pas lagi hati kita lagi kurang sehat, tiba-tiba dia ngomong yang nggak ngenakin, kena tuh. Gitu. Makanya termasuk kondisi hati kita juga itu. Kudu distabilkan ya. Jadi kalau ada hal nggak ngenakin, hati kita pas lagi bagus, ada hal yang nggak nyaman, itu masih bisa kita kendalikan. Udahlah nggak usah diperhatikan. Tapi pas hati kita lagi nggak enak, padahal ngomongnya biasa aja, itu kerasa nggak enak loh. Biasa aja dong ngomongnya gitu, padahal perasaan biasa aja saya itu kan. Itu emang hati kita lagi nggak enak gitu. Gitu, makanya memperhatikan bicara dengan memperhatikan kondisi lawan bicara, kondisi hati lawan bicara itu sangat diperlukan. Kadang apa? Iya, namanya hati lagi nggak enak, terus kita ngomong perasaan biasa aja. Yang denger biasa aja dong, nggak usah begitu. Perasaan saya biasa aja deh gitu. Ya, enggak, itu penting sekali. Termasuk seni bergaul. Di antara seni bergaul adalah memperhatikan kondisi lawan bicara Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang banyak pertanyaan dari teman-teman dari tema bagaimana cara bertetangga. Itu saya bilang ada cara bertetangga. Tapi dari penjelasan tadi kan kita bisa lihat juga bagaimana kalau kita melihat tetangga kita tidak tidak sesuai dengan istilahnya lingkungannya, tidak baik, apa tadi kita tetap ingkari. Kadang-kadang teman-teman juga beberapa teman sambil mengingkarinya dengan cuek, gitu. Tidak bertetangga, gitu. Kadang kebanyakan dari teman-teman kita seperti itu, dan akhirnya efeknya itu dia dikucilkan kembali oleh lingkungan. Itu cara menyikapi seperti itu. Sedangkan memang misalkan di lingkungan rumahnya bisa jadi karena tidak serap, mereka itu tidak serap dari luar rumahnya, mungkin banyak yang judi atau membawa orang atau kayak tiba, sehingga kita sendiri untuk ikut menurunkan kayaknya nggak mampu. Kadang beberapa kita juga ada juga yang lingkungan, tapi malahan lingkungan yang duluan dari kita kadang jadi dikucilkan gitu. Nah, ya Allah alam, jawabannya secukupnya aja bergaul dengan manusia. Ketemu, ucapkan salam, assalamualaikum, gimana kabarnya bu? Udah gitu. Assalamualaikum pak, gimana kabarnya? Udah, khalas, selesai. Dia maksiat, kita nggak bisa nasihati, hindar, menyingkir, nggak ikut bergabung. Jelas ya? Dia bikin acara dangdutan segala macam sambil bakar-bakar ikan. Oh ikut sini dong. Oh maaf saya nggak bisa. Gitu aja udah. Nggak bisa nasehatin kan ke mereka, nyingkir. Tapi esok hari ketemu lagi, sapa lagi biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Baik. Gitu aja, kalah sudah. Jangan juga kita terlarut terbawa dengan pola mereka, ikut nongkrong di pos misalnya, di pos hansip lah istilahnya, pos ronda dan akhirnya ngelantur ngomongnya. Gitu kan? Jadi bergaul secukupnya aja. Kerja bakti kapan memang itu ikut sebentar sejenak sudah. Kalau sudah mulai dia ngomongin udah kita Pak saya permisi dulu, pergi, tinggalkan. Begitu, bergaul secukupnya aja. Betul-betul dibatasi betul kita. Kita yang tahu membatasi diri. Begitu. Ntar insya Allah ya kalau diomongin mah mesti bakal diomongin. Gak akan ada yang selamat ya. Dari omongan orang kan gak ada yang selamat. Gak ada. Rasulullah aja diomongin kan orang Quraisy kan, kurang baik apa akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan pernah mengira kita akan bisa selamat dari perkataan atau gibahan orang. Nah, ya secukupnya aja dah. Naam, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah benar ada istilah mematikan rezeki orang bila kita berdagang barang yang sama dan dalam ruang lingkup yang sama? Nggak ada. Nggak ada yang namanya matiin rezeki orang, nggak ada. Di sini keyakinan kita dalam bab rububiyah. Ini rezeki kan babnya rububiyah. Ini aja kita belum kuat. Ya akhirnya tadi. Iya. Wah ini udah tahu saya jualan ini, dia jualan gitu juga. Emang kenapa? Emang rezekinya ketuker. Ketika dia rame, kita sepi, itu bukan berarti rezeki kita disedot sama dia, enggak. Atau sebaliknya ketika kita rame, dia sepi, bukan juga rezekinya dia disedot sama kita, enggak. Masing-masing sudah ada bagiannya. Coba keyakinan kita dalam bab ini aja masih suka enggak yakin. Afan Ustadz mau tanya, apakah benar dalam sholat kita harus menghindari bacaan surat Al-Lahab? Kenapa menghindari? Emang surat Al-Lahab bukan Al-Quran? Ini kayaknya karena ada satu video ini. Saya pernah lihat videonya. Jadi katanya kalau baca surat Al-Lahab dia pelan-pelan. Sebab itu biar bagaimanapun Abu Lahab itu adalah pamannya Rasul katanya. Loh yang turunkan surat Al-Lahab siapa? Allah Rabbul Alamin yang mengatakan sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Wa mra'atuhu, istrinya juga akan masuk neraka. Siapa yang katakan itu? Allah Rabbul Alamin. Kenapa mesti dihindari? Sama-sama ayat Al-Quran kok. Gitu ya. Ini aneh-aneh nih. Kadang suka aneh-aneh, tidak ada dalilnya ya itu.
Surat Al-Lahab katanya suruh pelan-pelan gitu. Kenapa? Karena Abu Lahab itu pamannya Rasul, ya tapi kufur. Memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Allah Rabbul Alamin yang turunkan itu, bukan kita yang menyatakan Abu Lahab kufur, masuk neraka. Allah Rabbul Alamin yang menyebutkan itu. Sebagai pelajaran buat kita bahwa orang yang dekat dengan Rasul sekalipun belum tentu dia dapat hidayah. Bolehkah sholat tahajud 2 rakaat, 1 rakaat witir? Kalau pertanyaannya boleh, jawabannya ya boleh. Ya, bolehkah? Boleh. Ya kan itu pertanyaannya tuh. Iya, enak aja tuh. Bolehkah? Boleh. Oh, ini pertanyaannya aja rumit difahami ini. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan saya saja sulit memahaminya, tidak saya jawab. Jadi sulit coba. Ya, kita baca pelan-pelan. Jika kita membantu memberi pinjaman agar rumahnya tidak tersita bank, tapi setelah sertifikat ada di tangannya dia nggak bayar hutangnya. Maksudnya hutangnya ke orang itu kali ya. Sedangkan harta orang itu sudah diberikan semua kepada anak-anaknya. Anaknya mampu. Orang tuanya sudah tidak mampu bayar. Anaknya tidak membayar. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apa yang harus Anda lakukan? Ya tagih lah gitu. Iya ini sulit sekali ini. Dia anaknya orang tuanya tidak mampu bayar, anaknya tidak mau membayar. Lah itu. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Ini kadang kebanyakan orang begitu. Ya mudah-mudahan antum yang misalnya minjemin dan seterusnya bersabar lalu kemudian jadi pahala buat antum. Gitu ya. Kalau enggak, antum punya hak untuk menagih, Dan nagih itu, ingat ya, nagih itu justru nolong orang yang lagi utang itu. Karena dengan menagih itu dia diingatkan, bantuin, malah justru itu diingatkan. Tapi kan orang marah kalau diingatkan itu. Ya enggak? Iya, padahal nagih itu ngingetin dia, bantuin dia agar dia nanti di akhirat enggak kena urusan kan gitu kan? Tapi malah marah. Tuh, ya susah juga orang kalau perspektifnya nagih itu malah justru menghinakan dia gitu kan. Ya, akhirnya dia jadi marah. Ana bila menahan marah diam, tapi ana malah dibilang keras dan ngambek. Apakah itu bagian dari ujian juga? Apakah itu termasuk akhlak yang baik? Ya, jadi marah itu jangan sampai membuat kita berkata perkataan yang buruk atau berbuat perbuatan yang buruk. Makanya apabila marah, seseorang hendaknya berusaha untuk meredam amarahnya. Kalau dia berdiri ya duduk, kalau dia itu berwudu baca ta'awudz, atau ya tadi sementara dia diam dulu nggak ngomong apa-apa, karena khawatir kalau lagi marah bicara nanti bicaranya jadi melanggar syariat. Itu sudah benar ya. Gitu, makanya kalau misalnya istri lagi marah diam, udah diemin deh. Jangan dicoel-coel lagi, jangan udah. Jadi istri lagi marah itu, diam, jangan ditoel-toel, biarin aja dulu. Nanti udah beberapa saat udah reda baru diajak bicara lagi. Udah tahu istrinya marah, diem malah digangguin. Ngambek, tambah marah ntar dia. Gitu ya. Jadi udah diemin aja dulu, udah selesai agak reda baru nanti diajak bicara. Begitu. Karena memang ya biar bagaimanapun semua kita pasti ada marahnya, pasti ada, nggak mungkin nggak. Cuma bagaimana agar ketika kita marah tidak berkata dengan perkataan yang melanggar syariat, tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pertanyaan yang tersulit ini kasih hadiah ini. Pertanyaan yang sulit pahami ini kayaknya dari atas nih ya. Kasih sebelah ya, dari sebelah nih. Pokoknya pertanyaan yang sulit ini, sulit saya pahami ini dapat hadiah. Satu buku. Terus kemudian ini Bapak ini juga dapat hadiah. Nah, beliau yang tanya pertama kali. Juga dapat hadiah. Nah, ini selanjutnya ini pertanyaan yang saya sulit memahaminya, ini dapat hadiah. Gitu. Jadi emang yang unik-unik yang dapat hadiah itu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.